Gimana kabarnya pemirsa? Ketemu lagi ya di The Belusukan. Selamat pagi dulu buat pemirsa yang baru saja bergabung. Yang jelas Belusukan kali ini saya mengajak Anda ke tempat perkampungan Portugis. Di tahun 1661, perkampungan ini mulai terbentuk, mana lagi kalau bukan Kampung Tugu. Ada apa di Kampung Tugu selain keroncong yang khas? Ikutin saya ya. Dari mana mau kemana, jiwa manis mau kemana. Oi nona, potonglah rumput di tengah sawah. Cikini digondang dia. Ya pemirsa, GPIB yang biasanya digunakan oleh jemaat-jemaat di sekitar Cililitan, ini merupakan bangunan ketiga yang ada di Kampung Tugu ini. Kalau bangunan lamanya sendiri yang merupakan gereja tertua, itu sebenarnya di sisi sana, di sebelahnya Gereja Salib Suci. Dan kalau kita perhatikan memang dibandingkan Sion di kota, gereja ini sedikit lebih sederhana karena ini merupakan tempat peribadatan orang-orang Mardekers atau ya orang-orang yang dibebaskan pada zaman dahulu. Di tempat sekarang saya berdiri ini juga bersejarah loh pemirsa. Ini tadinya buat tempat duduk-duduk landlord atau tuan tanah yang namanya Justinus van der Vink. Dia punya sekitar 1,5 hektar tanah yang ada di sekitar sini untuk komplek, kemudian rumah pendeta dan juga dibangun gereja ini. Pemirsa, sebenarnya kanan kiri altar ini diperuntukkan untuk apa ya zaman-zaman dulu? Kita tanya Pak Alfon. Pak Alfon ini pengurus gereja Tugu. Untuk apa Pak? Jadi begini Mbak, dulu pada waktu dibangun zaman Belanda itu untuk orang-orang Tugu yang ada di sini. Nah jadi kiri kanan ini untuk pejabat-pejabat Belanda. Dan kemudian di belakang ini untuk majelis. Nah kalau yang tengah-tengah ini Pak, untuk apa? Mimbar, untuk pendeta. Ya. Kok tinggi banget? Itu ada tutupnya lagi di atasnya, kenapa begitu Pak? Dulu ada tutupnya ini mungkin dari budaya Belanda pada saat itu. Jadi mimbar itu melambangkan bahwa ada perteduhan di atas. Jadi di tahun 1740 gereja itu hancur karena ada pembantaian etnis Tionghoa di Batavia atau Chinese Moord. Dan kemudian dibangun 7 tahun kemudian dan akhirnya diizinkan oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Imhoff yang juga membangun Istana Bogor ya pada saat itu. Menjadi satu gereja baru yang ada di lokasi tempat saya berada. Nah lonceng inilah yang pertama kali dipakai sejak tahun 1747 pemirsa. Tapi di tahun 1880 karena termakan usia dan Anda lihat retakan-retakannya, maka kemudian lonceng ini diganti dan disimpanlah di rumah pendeta ini. Makam-makam turunan-turunan Portugis ya. Yes. Sampai sekarang masyarakat Kampung Tugu kalau meninggal dunia akhirnya juga dimakamkan di sini dimakamkan juga. di sini. Ya, Pak, kok nggak kerawat sih Pak? Iya, ini karena makam ini kan dipelihara oleh orang-orang yang ada di sini. Jadi memang sebenarnya harus ada
perhatian daripada pemerintah karena ini juga merupakan benda cagar budaya. Karena 600 meter dari gereja Tugu itu ya letaknya ya. Masih termasuk. Sebetulnya makam ini masih termasuk daerah yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Ya, undang-undangnya itu kan 600 meter sekeliling benda cagar budaya itu adalah merupakan daerah yang steril. Ya. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak Alfon, kalau gitu saya Ya, terima pamit dulu, kasih Pak. Mbak, Makasih Tuhan banyak, Pak. memberkati. Tuhan memberkati Ya, Bapak juga. ya. Saya kesana Pak ya. Oke, terima kasih.